Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Halo. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Apabila ada yang sakit, semoga lekas sembuh. Hari ini kita akan belajar tematik tema 1, subtema 2, pembelajaran 2, hidup rukun di tempat bermain. Sebelum kita memulai pembelajaran, lebih baik kita harus berdoa dulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Di sini ada percakapan antara Edo dan Udin. Ayo kita simak bersama-sama. Udin dan teman-teman sangat kompak. Banyak kegiatan yang dilakukan bersama, semisal seperti dalam percakapan berikut ini. Edo, kamu sudah tahu belum? Nanti akan ada lomba menghias sepeda loh, bilang si Udin. Lomba dalam rangka apa, Udin? Ayo kita ikut lomba. Sepertinya menyenangkan, jawab si Edo. Dalam rangka perayaan hari kemerdekaan di kampung kita. Ban sepedamu sudah dipompa? Ayo aku bantu memompanya. Setelah itu kita hias sepeda bersama-sama. Wah, terima kasih, bilang si Edo. Mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Di sini percakapan antara Udin dan Edo. Udin mengajak Edo untuk menghias sepeda, untuk mengikuti lomba di hari kemerdekaan. Di sini ada kalimat ajakan nggak kira-kira di perbincangan antara Edo dan Udin? Oh iya, apa sih kalimat ajakan itu yang seperti apa sih? Kan kemarin sudah kita bahas. Kalimat ajakan itu diawali dengan kata ayo, berikutnya adalah mari, dan yang terakhir adalah di akhir kalimat adalah dikasih tanda seru seperti bentuknya Pak Polisi. Ayo kita cari di percakapan antara Udin dan Edo ini. Di sini Bapak sudah menggarisi kalimat ajakan tersebut. Ayo, aku membantu memompanya. Setelah itu kita menghias sepeda bersama-sama. Di sini ada kalimat ayo, bilang si Udin. Di gambar berikutnya di Edo ini, ayo kita ikut lomba itu, sepertinya menyenangkan. Di sini kan ada kalimat ayo juga dan diakhiri tanda seru. Di Edo ini ada lagi, mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Mari adalah salah satu kalimat ajakan. Adakah yang salah dengan kalimat ajakan di gambar ini? Ya betul, tidak diakhiri tanda seru. Di perbincangan antara Udin dan Edo ini memang betul ada kalimat ayo, mari. Cuma yang sebelah sini, ayo aku bantu untuk memompanya. Sebetulnya di sini harus ada tanda seru. Dan berikutnya di Edo, mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Sebetulnya ini kan ada kalimat mari. Memang betul ada kalimat mari. Cuma di akhir kalimat tidak ada tanda serunya, sehingga itu salah. Jangan ditiru ya anak-anak. Udin rukun dengan teman-teman yang tinggal di sekitar rumah. Ia sering membantu teman yang membutuhkan pertolongan. Ternyata Udin di lingkungan rumahnya ia selalu membantu
teman yang membutuhkan, orang tuanya, teman, dan banyak lagi. Apakah kalian selalu membantu teman yang dalam kesulitan atau orang tua kita? Alhamdulillah, kalian bagus. Ketika bermain, Udin juga selalu menjaga kerukunan. Nah, ternyata Udin juga menjaga kerukunan, tidak bertengkar, tidak berkelahi. Itu adalah perilaku yang baik. Nah, selain Udin suka bersepeda, ternyata Udin juga suka bermain berlari-lari. Nah, ini ada gerakan berlari, ada 3 macam. Lari pendek, yang pertama adalah lari pendek, yang kedua adalah lari panjang, dan yang ketiga adalah lari melewati bila bambu. Nah, apa sih yang dimaksud lari pendek? Gimana sih? Tangan kita berayun dan langkah kita pendek. Jika melangkah kaki kanan, kita harus mengayunkan tangan kiri, dan begitu pula sebaliknya. Nah, ternyata lari pendek itu langkah kita itu pendek, anak-anak. Apabila kita melangkahkan kaki kanan, ternyata kita harus mengayunkan tangan sebelah kiri. Nah, jika kita melangkahkan kaki kiri, kita mengayunkan tangan sebelah kanan. Berikutnya pindah ke lari panjang. Langkah kita panjang dan juga tangan kita berayun. Nah, hampir sama dengan lari pendek tadi, anak-anak. Cuma langkah kita sedikit panjang dan tangan kita berayun juga seperti lari pendek tadi. Nah, apabila kita yang menggunakan langkah kita kaki kanan, kita harus menggunakan ayunan tangan kiri. Lari melewati bila bambu. Jika kita melewati bila bambu yang tersusun rapi di lantai, kita tidak boleh menginjaknya. Oh, ternyata kita berlari melewati bambu-bambu yang tersusun rapi di lantai. Ternyata kita tidak boleh sampai menginjaknya atau menyentuhnya. Itu tidak boleh ternyata, anak-anak. Nah, mari kita ingat kembali. Gerakan berlari dan berjalan adalah gerakan melangkahkan kaki dan diikuti ayunan tangan saat kita berlari atau berjalan. Nah, di sini ada gambar apa, anak-anak? Ya, betul, ada anak-anak bermain. Ada yang bergandengan tangan, ada yang berlari-lari. Nah, permainan apa ini, anak-anak? Ada yang tahu? Ya, betul, permainan menjala ikan. Gimana sih permainan menjala ikan itu? Ada yang tahu? Ya, ini kita bahas bersama-sama. Nah, ini adalah cara memainkan permainan menjala ikan. Yang pertama adalah siswa dibagi menjadi 2 kelompok. Ternyata dalam satu kelas itu dibagi menjadi 2 kelompok, anak-anak. Dan yang kedua adalah kelompok pertama akan menjadi jaring, dan kelompok yang kedua akan menjadi kelompok ikan. Nah, kelompok yang pertama itu akan menjadi jaring, dan kelompok yang kedua akan menjadi kelompok ikan. Yang ketiga, kelompok jaring saling bergandengan tangan dan berusaha menangkap kelompok ikan dengan cara mengejarnya. Oh, ternyata kelompok jaring itu bergandengan tangan untuk mengejar kelompok ikan, ternyata, anak-anak. Peraturan nomor 4, kelompok ikan yang dikejar harus menghindar. Apabila kelompok ikan duduk, maka kelompok jaring tidak boleh menangkapnya. Oh, ternyata gini, anak. Apabila ada kelompok ikan yang duduk, maka kelompok jaring itu tidak boleh menangkapnya.
Yang nomor 5, kelompok ikan yang tertangkap akan menjadi kelompok jaring, sehingga kelompok jaring akan semakin panjang. Demikian seterusnya sampai kelompok ikan habis. Ternyata apabila salah satu kelompok ikan tertangkap oleh kelompok jaring, maka kelompok tersebut akan menjadi kelompok jaring, dan kelompok jaring akan semakin besar, semakin panjang sampai kelompok ikan habis. Gitu. Ternyata permainan ini adalah kelompok jaring kelompok jaring mengejar kelompok ikan sehingga kelompok ikan akan habis. Perhatikan gambar berikut ini. Sedang bermain menjala ikan. Nah, di sini ada gambar Edo dan Udin dan kawan-kawan semua sedang bermain menjala ikan. Nah, di sini ada nggak sikap saling membantu dengan teman? Nah, ternyata ada. Ternyata Edo sedang jatuh dan ditolong sama Udin. Urutkan gambar-gambar di bawah ini agar menjadi sebuah cerita. Nah, di sini ada 4 gambar. Ini kalau diurutkan akan menjadi sebuah cerita. Ayo kita cari bersama-sama. Apakah gambar ini adalah yang pertama? Apakah betul? Atau yang ini? Atau yang ini? Yang Edo dan Udin menghias sepeda, atau yang ini ada Udin mengetuk rumah Edo? Ayo kita cari bersama-sama. Yang pertama adalah ini, Udin datang ke rumah Edo Udin sedang mengetuk pintu rumah Edo. Dan yang kedua adalah ini. Di sini ada Udin dan Edo sedang menghias sepedanya. Dan yang ketiga, hari sudah sore. Aku permisi pulang ya. Aku harus beribadah. Oh, ternyata di sini ada Udin yang berpamitan untuk pulang untuk melakukan kewajiban agamanya, yaitu sholat beribadah. Nah, di sini ternyata Edo memberi izin untuk Udin pulang. Baik Din, kita lanjutkan untuk menghias sepeda hari esok. Nah, dan ini yang terakhir. Baik Din, kita melanjutkan menghias sepeda esok hari. Ternyata yang pertama adalah Udin mengetuk pintu, dan yang kedua Edo dan Udin menghias sepeda, dan yang ketiga Udin berpamitan pulang untuk melakukan kewajibannya, yaitu beribadah sholat, dan yang ketiga Edo memberi izin Udin pulang dan bilang untuk melanjutkan pekerjaan menghias sepedanya untuk esok hari. Nah, urutan gambar akan seperti ini anak-anak. Ternyata Udin berteman baik dengan Edo. Ketika Edo mendapatkan kesulitan, Udin mau membantu. Meskipun sedang asik bermain, Udin tidak melupakan kewajiban beribadah. Sikap Udin dan Edo sesuai dengan pengamalan sila Pancasila, terutama sila pertama dan kedua. Oh, ternyata sikap Udin dan Edo itu termasuk pengamalan Pancasila. Nah, sikap Udin yang pertama adalah minta izin pulang kepada Edo untuk melakukan ibadah sholat. Udin tidak lupa untuk melakukan kewajibannya. Nah, dan yang kedua adalah Edo ternyata memberi izin Udin pulang untuk melakukan kegiatan beribadahnya. Itu termasuk
pengamalan Pancasila. Nah, apakah kalian masih ingat dengan lambang ini? Ayo. Ya, betul, ini lambang Garuda, lambangnya negara kita, Indonesia. Nah, coba amati gambar Garuda ini. Gimana? Besar? Di dadanya ada apa? Ada gambar apa aja? Bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar, gagah, perkasa. Lihatlah perisainya. Perisai yang ada pada dada burung Garuda anak-anak ini. Perisai itu memuat simbol dari sila Pancasila. Nah, seperti tadi ada bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan juga ada padi dan kapas. Pancasila adalah dasar negara. Nah, Pancasila berasal dari dua kata. Ada yang tahu? Dari kata apa aja Pancasila itu? Nah, ya betul. Yaitu dari kata panca dan sila. Apa sih yang arti dari kata panca dan sila itu? Ya, panca artinya 5, anak itu artinya 5, panca itu. Dan sila artinya dasar atau aturan. Jadi bisa kita simpulkan arti dari Pancasila adalah 5 dasar atau 5 aturan dasar negara bangsa Indonesia. Nah, ini adalah lambang burung Garuda. Di dadanya ada perisai dan ada simbol bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi dan kapas. Yang pertama adalah bintang, ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang kedua adalah rantai, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang ketiga adalah pohon beringin, persatuan Indonesia. Dan yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah gambar padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, penerapan sila pertama dan kedua di tempat bermain. Sila pertama, tidak lupa waktu beribadah ketika bermain. Nah, itu sesuai dengan sikapnya Udin. Ketika bermain, ia tidak lupa untuk melakukan beribadah. Dan yang kedua, memberikan kesempatan pada teman yang izin beribadah. Nah, ini adalah sikapnya Edo. Edo tadi kan memberikan izin pulang untuk Udin pulang untuk melakukan beribadah. Yang ketiga adalah tidak mengajak teman yang beda agama. Dan keempat, menghormati teman yang berbeda agama. Nah, ternyata Udin dan Edo itu saling menghormati meskipun mereka beda agama. Dan kita lanjut ke sila kedua, mematuhi peraturan dalam permainan. Nah, tadi kita sudah belajar tentang permainan jala jaring. Kan ada peraturan-peraturannya, kita harus menaatinya. Membantu teman yang jatuh, seperti gambar permainan tadi, Edo dan Udin. Edo pada saat itu jatuh dan ditolong sama Udin. Itu adalah ternyata masuk dalam sila Pancasila yang kedua. Yang ketiga adalah suit untuk menentukan kelompok bermain. Nah, dalam satu kelas tadi kan dibagi menjadi 2 kelompok. Itu ternyata agar tidak memilih teman, kita harus suit dan menerima apa yang kita dapat. Pasangkanlah gambar di bawah ini dengan lambang Pancasila yang sesuai. Jika sikap sesuai pengamalan Pancasila. Nah, di sini ada gambar anak-anak bermain. Di sini ada permainan sepak bola. Ini ada permainan Sunda Manda. Dan ini ada anak yang sedang terjatuh. Dan ini ada anak yang bermain jala ikan. Nah, di sini yang coba kita
lihat yang pertama, yang sepak bola. Ini ada Edo. Ternyata ini ada Edo yang berpamitan di kawan-kawannya untuk pulang. Maaf ya, besok pagi saya tidak bisa datang. Saya mau pergi ke gereja. Oh, ternyata Edo minta izin ke kawan-kawannya. Besok hari Minggu ternyata ia tidak bisa datang. Karena apa? Untuk menjalankan beribadah sesuai dengan sila Pancasila yang keberapa, anak-anak? Ya, betul. Yang pertama gambarnya bintang. Aku pulang dulu ya, aku mau mengaji. Nah, di sini ada gambar anak yang bermain sundamanda, dan salah satu anak ada yang minta izin pulang untuk melakukan beribadah, yaitu mengaji sesuai dengan sila Pancasila yang keberapa, anak-anak? Ya, betul, yang pertama. Nah, di sini ada, dan gambar berikutnya ada Edo dan Udin. Edo yang sedang jatuh dan ditolong sama Udin. Di sini sesuai dengan Pancasila, sila yang keberapa, anak-anak? Iya, betul, sila yang kedua. Juga yang pertama juga bisa. Saling menghargai. Ya, dan yang kedua adalah menolong, persatuan Indonesia, saling tolong menolong. Coba kita lihat gambar yang keempat. Di sini ada anak yang bermain menjala ikan. Oh, ternyata di sini ada anak yang bermain menjala ikan itu harus kompak, harus bersatu. Gitu, anak-anak. Sesuai dengan Pancasila yang keberapa, anak-anak? Betul, yang kedua. Persatuan Indonesia. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Apabila ada kata-kata saya yang kurang difahami, silakan tanya langsung kepada saya. Apabila saya kurang baik dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.